Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, bertekad menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja menelan kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis, 6 Juni 2024. Skuad Taaskal skala 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini," ucap Saintfiet. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. "Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit," tutup Tom Saintfiet. Masuknya Kelvin Verdong menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang belum lama resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda ketika melawan Filipina. Selasa, 11 Juni 2024. Kedatangan Kelvin pun tentu akan mempertebal stok di posisi timnas Indonesia. Saat ini, setidaknya ada dua pemain yang beroperasi sebagai bek kiri, yaitu Shane Patinama dan Pratama Arhan. Merespons hal tersebut, Shane Patinama mengakui jika Kelvin Verdong merupakan pemain yang sangat bagus. Dia pun mengaku sudah lama mengenal pemain yang memperkuat NEC Nijmegen itu. "Ya, dia pemain bagus. Saya sudah mengenalnya karena dia bermain di Belanda dan dia pemain bagus, pemain yang sangat bagus," ungkap Shane Patinama. Shane pun mengaku hadirnya pemain berusia 27 tahun itu membuatnya harus menampilkan performa terbaik di sesi latihan. Tidak merasa tersaingi, Shane Patinama yang berusia 25 tahun itu pun siap bersaing secara sehat demi dilirik Shin Tae-yong. "Jadi saya bisa belajar darinya dan itu membuat saya harus tajam juga, karena saya harus menunjukkan diri saya. Tentu saja, jadi itu hal yang sehat, normal. Kami punya pemain bagus di tim," tutup Shane Patinama. Elkan Bagot mulai dirindukan netizen setelah timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Kekalahan ini juga membuat nama Elkan Bagot kembali disebut-sebut setelah Shin Tae-yong tak memanggilnya ke timnas Indonesia. STY secara mengejutkan tak memanggil nama pemain Ipswich Town tersebut ke daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang sudah menjadi perjalanan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Diduga, Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tak merespons panggilan timnas Indonesia U23. Saat itu dia tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda di playoff Olimpiade Paris 2024. Absennya pemain berusia 21 tahun ini pun dirindukan oleh para netizen di media sosial. "Jordi Amat udah habis, kayaknya emang butuh Elkan Bagot atau bek lain yang lebih baik," tulis salah satu akun. Dalam 7 bulan terakhir, timnas Indonesia 3 kali bertemu Irak. Hasilnya dari 3 pertandingan, skuad Garuda selalu kalah berturut-turut. Kelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih timnas Irak Jesus Casas memberi pujian kepada timnas Indonesia. Ia menilai jika timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika pun timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu skuad racikan Shin Tae-yong. "Saya tidak berharap bertemu timnas Indonesia lagi. Namun, saya harap Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi," ujar Jesus Casas. Jika nantinya timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lagi-lagi satu grup dengan Irak, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain berkualitas. Pemain-pemain seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, Jayden Osterwolde dan Mees Hilgers mesti didekati dan diyakinkan PSSI. Andai nama-nama di atas mau bergabung dengan timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda bakal meramaikan persaingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hernando Ari melakukan blunder saat PSSI memiliki Martin Paes yang menunggu sidang CAS untuk debut di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memperlihatkan diri sebagai tim yang butuh kiper, anoter level, untuk berlaga di kasta teratas sepak bola Asia. Tim Garuda baru saja kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis kemarin. Gol kedua Irak dapat tercipta akibat blunder Hernando saat mengontrol bak pas. Harus diakui, performa Indonesia sudah memburuk jauh sebelum momen hilaf Hernando tersebut. Momen di atas juga akan memperlihatkan urgensi kiper lebih baik bagi Indonesia. Sebagian kalangan menyalahkan bobot umpan Asnawi Mangkualam yang membuat kipernya tidak diuntungkan. Namun penjaga gawang semestinya bisa menghindarkan bola agar tidak direbut lawan, apalagi saat itu Hernando dikepung dua pemain. Di balik layar, PSSI sedang memperjuangkan status Martin Paes yang sudah WNI tetapi belum diakui FIFA. PSSI membawa kasus Paes ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional CAS. Tak ada informasi mengenai kapan putusan CAS, tetapi persidangan di markasnya di Lausanne itu jelas membutuhkan Palu. Apabila ketukan Palu CAS menyatakan Paes berhak membela Timnas Indonesia, maka Indonesia punya opsi menarik di bawah Mistar. Paes ditempa Akademi FC Utrecht dan kini menjadi kiper utama di FC Dallas. Dibanding kiper lain di skuad Indonesia, ia membawa pengalaman dari level tertinggi. Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024. Pada duel ini, Timnas Indonesia harus bermain tanpa Elkan Bagot di lini pertahanan. Skuad Garuda sejatinya tampil solid pada babak pertama. Namun, sejumlah kesalahan terjadi pada babak kedua sehingga ada 2 gol bersarang di gawang Hernando Ari. Beberapa kesalahan terjadi di pertahanan Indonesia pada duel lawan Irak. Situasi itu memunculkan kerinduan pada sosok Elkan Bagot dari fans Timnas Indonesia di media sosial. Elkan Bagot telah menjadi bagian penting dari upaya Shin Tae-yong membangun Timnas Indonesia. Namun, Bagot kini menjadi asing dari skuad Garuda dan tidak dipanggil untuk agenda FIFA Matchday edisi Juni 2024 ini. Indonesia memang punya banyak bek tengah yang mumpuni. Namun, menyusul performa pada laga lawan Irak, tidak sedikit publik yang merasa sosok Bagot masih dibutuhkan Timnas Indonesia. Polemik Bagot dimulai saat dia tidak bisa memenuhi panggilan untuk membela Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal, Bagot tidak punya agenda dengan klub dan diketahui sedang berlibur di Maladewa. Menarik menanti apakah Shin Tae-yong akan kembali memanggil Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina.